Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang struktur sel. Tapi sebelum masuk penjelasan Ibu, bagi anak-anak yang belum subscribe channel Ibu, silahkan klik tombol subscribe dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat ya. Macam-macam sel. Sel itu ternyata bentuknya bermacam-macam ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, sel itu berdasarkan pembungkus inti selnya dibedakan menjadi dua ya. Ada sel prokaryotik dan ada sel eukaryotik. Nah, kita bahas dulu tentang sel prokaryotik. Sel prokaryotik itu dia ukurannya relatif kecil, yaitu setengah sampai 1 milimikron, dan dia tidak memiliki membran inti. Jadi ini inti selnya tapi tidak dibungkus oleh membran. Nah, sehingga DNA-nya atau molekul intinya ini berhubungan langsung dengan sitoplasma ya. Dia kayak terhambur di tengahnya. Nah, sitoplasmanya ini atau cairannya itu mengandung ribosom. Yang kecil-kecil ribosom. Nah, sel ini dibungkus atau kulitnya ya ada 3 lapisan ya. Ada kapsula bagian luar, dan di bagian tengahnya dinding sel warna hijau, dan bagian dalamnya adalah membran sel. Baru seluruh tubuhnya biasanya diselimuti dengan fili-fili atau rambut-rambut kecil ini. Ini biasanya untuk melekatkan diri pada substratnya. Baru nanti ada juga yang besar dan panjang atau flagellata. Ini biasanya untuk bergerak. Nah, sekarang kalau sel eukariotik ya, dia ukurannya relatif besar. Dia antara 10 sampai 100 milimikron ya. Nah, bagian di dalamnya ini sangat kompleks. Banyak sekali organel-organel yang ada di dalamnya ini yang dibatasi membran, ada juga yang tidak dibatasi oleh membran. Nah, memiliki inti sel sejati atau intinya ini sudah ada membrannya seperti itu ya, kelihatan nyata ini di sini. Terus organel yang dibatasi membran atau yang mempunyai membran itu misalkan mitokondria seperti ini ya. Ini dibatasi membran organel-organelnya. Ada juga organel yang tidak dibatasi membran. Contohnya ribosom yang kecil-kecil ini, mikrotubul itu yang ada di sela-selanya sini, sentriol ini, dan flagel ini, dan sitoskelet juga yang ada di sela-selanya ini. Nah, bedanya apa sel prokaryotik dan eukaryotik? Yang nyata adalah inti selnya. Kalau eukaryotik dia ada membran pembungkus inti selnya. Jadi inti selnya ada di tengah ini, dia dibungkus. Sedangkan prokaryotik inti selnya dia tidak ada bungkusnya, ya, berhambur seperti itu. Ini perbedaan yang nyata. Baru itu dari segi besarnya, prokaryotik relatif lebih kecil daripada eukaryotik. Nah, kalau pada prokaryotik ini bagian luarnya ini ada kapsulanya, bagian eukaryotik tidak ada kapsulnya. Yang lainnya misalkan ribosom, sama-sama ada ribosom. Baru eukaryotik banyak sekali organel-organel di dalamnya ya. Sedangkan pada prokaryotik dia cuma punya ribosom saja. Ini perbedaan sel eukaryotik dan prokaryotik dalam bagan ya. Jadi sel-sel pada tubuh hewan dan tumbuhan itu termasuk pada golongan eukaryotik atau mempunyai inti sel sejati. Sedangkan prokaryotik itu contohnya bakteri dan alga hijau biru. Nah, kalau kita lihat di bagan ini, maka sel prokaryotik itu dia hanya memiliki materi inti DNA dan RNA juga pigmen ya. Sedangkan eukaryotik dia mempunyai semua organel-organel dalam sel. Nah, sel eukaryotik sendiri itu nanti dibedakan menjadi sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, kita lihat struktur sel hewan.
bagian terluar sendiri yang membungkusnya ini adalah membran sel. Sedangkan bagian tengah yang bulat besar itu adalah inti sel ya. Nah, di dalamnya ini ada cairannya. Cairannya ini namanya membran plasma atau adalah protoplasma. Bisa juga disebut sitoplasma ya. Sitoplasma atau cairan. Nah, dalam cairan ini dia nanti ada organel-organel ini yang membran berlipat-lipat adanya di sekitar nukleus atau inti sel. Ini namanya retikulum endoplasma. Kalau dia tidak ditempeli ribosom namanya retikulum endoplasma halus. Kalau ditempeli ribosom seperti ini namanya retikulum endoplasma kasar. Baru yang kecil-kecil ini, titik-titik ini namanya ribosom. Nah, ini yang seperti sosis ini namanya mitokondria. Ada lipatan-lipatan membran di dalamnya. Terus ada lagi membran yang bertumpuk-tumpuk. Ini namanya badan Golgi. Ada juga lisosom yang membran bulat seperti kantongan-kantongan itu berisi racun biasanya. Baru ada mikrotubul. Ini adalah bisa disebut rangka sel ya. Yang lebih kecil namanya mikrofilamen. Baru di dekat inti pada sel hewan khusus ini ada namanya sentriol, ada dua sentriol. Nah, ini adalah struktur sel hewan. Kita bahas satu-satu tentang organelnya ya. Organel yang pertama adalah nukleus, organel yang terbesar dalam sel ya. Diselubungi oleh dua lapis membran dan dia berpori. Kalau kita lihat ini ada dua lapis anak-anak. Ini ada pori-porinya, tempat keluar masuknya zat yang bisa keluar masuk inti sel. Baru di dalamnya ada cairannya namanya nukleoplasma. Nah, fungsi dari nukleus ini mengatur segala aktivitas sel. Kalau pada manusia itu seperti otaknya begitu ya. Karena di dalamnya ada substansi inti. Nah, substansi inti ini namanya DNA. DNA diikat oleh protein yang panjang disebut kromatin. Jadi kalau seperti ini disebut kromatin ya, masih berupa kromatin. Nantinya pada saat reproduksi sel atau melakukan pembelahan, maka kromatin ini akan berubah menjadi bentukan seperti ini ya, namanya kromosom. Pada nukleus ada anak inti sel. Jadi ini adalah inti sel atau nukleus, ada anak inti sel nama nukleolus ya. Nukleus ini adalah tempat pembentukan RNA dan protein dan membentuk juga ribosom ada di dalam sini. Nah, kita bahas tentang sitoplasma. Sitoplasma itu adalah area yang terletak di antara membran sel dan organel-organel sel, atau dia berupa cairannya ya. Nah, sitoplasma ini kalau dia berupa cairan itu namanya sitosol ya, sitosol. Nah, fungsinya sebagai tempat dari organel sel mengisi sel dan memberi bentuk sel. Nah, memungkinkan nutrisi bergerak dan membuang sampah. Jadi di cairan-cairan di sekitarnya sitoplasma. Nah, ini adalah sentriol, letaknya dekat inti sel. Nah, ini hanya terdapat pada sel hewan ya. Digunakan pada saat sel hewan melakukan reproduksi. Nah, ini berupa serabut-serabut panjang yang kaku. Ini adalah yang disebut mikrotubulus. Kalau kita lihat ya, ada mikrotubulus. Dibentuk oleh 9 set triplet tubulus. Jadi untuk satu ini dibentuk 9 triplet ya, 9 triplet tubulus. Nah, ini adalah badan Golgi. Ini badan Golgi, yaitu kantong-kantong pipih ini dan berbentuk cembung. Fungsinya dia menyortir dan memproses zat-zat yang akan dikeluarkan dari sel, membentuk lisosom dan mengeluarkan lendir. Misalnya begini ya, ini adalah retikulum endoplasma. Dia menghasilkan zat-zat tertentu. Baru ini ditransfer ke badan Golgi. Di badan Golgi ini ada yang dikurangi, ada juga yang ditambahkan zatnya itu.
Kalau sudah jadi zatnya, misalkan lendir, maka dia diberi kantongan, keluarkan. Keluarnya ini bisa juga berupa lisosom, bisa juga berupa vesicle secretory, akan membuang zat-zat ini, akan dikeluarkan ke luar sel. Nah, sekarang membran sel. Membran sel tersusun dari dua lapis lapisan lemak yang disebut bilayer ya, bilayer fosfolipid. Jadi ini ada lapisan pertama dan ini lapisan kedua, bilayer fosfolipid. Nah, protein ada di sekitarnya. Ini protein. Protein ini adalah tempat keluar masuknya zat. Kita lihat sendiri di proteinnya itu kan ada lubangnya ini, seperti ini lubangnya. Nah, ini memungkinkan zat keluar masuk. Fungsi dari membran sel ini karena dia ada di luar sebagai pelindung, mengatur zat yang akan keluar masuk sel dan tempat menempelnya filamen dari sitoskeleton atau rangka sel. Ini adalah mitokondria. Ini tempat pembentukan energi atau tempat respirasi sel ya. Nah, semakin suatu organ itu sering bergerak, maka jumlah mitokondrianya banyak ya, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan pada tubuh manusia ya, pada kakinya dipakai untuk jalan, lari dan sebagainya, maka jumlah mitokondria pada sel-sel kaki tersebut jumlahnya lebih banyak daripada sel-sel yang lain. Nah, ini retikulum endoplasma merupakan serangkaian membran ganda yang berputar bolak-balik antara inti sampai membran sel. Jadi ini inti sel. Nah, baru itu bolak-balik begini, bolak-balik membrannya lipat sampai ke membran sel yang ada di luar. Maaf. Nah, ini untuk alat transportasi dalam sel ya. Jenisnya ada yang kasar, kalau dia ada ini apa? Ada proteinnya, ada ribosomnya untuk transport protein, dan kalau dia tidak ada ribosomnya disebut RE halus untuk transport lemak ya. Nah, banyak ditemukan pada sel-sel yang aktif melakukan sintesis protein seperti sel-sel hati. Ini adalah ribosom, tempat pembentukan dari protein. Protein tersusun dari asam amino. Jadi ini untuk pembentukan asam amino. Terdapat bebas, banyak ada di dalam inti sel, ada di luar inti sel atau sitoplasma, dan ada yang menempel di retikulum endoplasma ya. Nah, ini sitoskelet. Sitoskelet itu kalau kita sebut adalah rangka sel ya. Ini misalkan membran, plasma membran, di sekitarnya ini, nah itu ada yang menahan, seperti menahan atau rangka sel, sehingga bentuk sel itu tetap ya. Jadi ini organel-organelnya ada di situ, melekat di situ ya. Nah, ini ada 3 macam ya. Ada bentuknya mikrofilamen, ada bentuknya filamen intermediate, dan ada mikrotubulus. Jadi yang besar mikrotubulus. Jadi yang kok kecil-kecil ini adalah mikrofilamen ya. Fungsinya memelihara struktur sel, membantu pembelahan sel, dan memungkinkan sel dan organel lain untuk bergerak. Nah, bentukan sitoskeleton itu kalau yang besar namanya mikrotubul. Ini diameternya ya bisa 25 nanometer ya. Nah, kalau yang kecil mikrofilamen ini 7 nanometer. Sedangkan yang sedang filamen intermediate ada sekitar 10 nanometer. Nah, sekarang vesikula ya. Vesikula itu istilahnya kantongan-kantongan gitu ya. Nah, ada 4 macam ya. Dalam sel itu ada 4 macam. Yang pertama adalah vesicle secretory. Biasanya mengedarkan substansi dalam sel dan mengeluarkan dari sel. Baru yang selanjutnya adalah peroksisum. Peroksisum berisi enzim untuk memecah lemak dan asam amino dan membuat racun ya, toksin menjadi tidak aktif. Baru selanjutnya bisa juga namanya lisosom. Jadi lisosom itu mengandung enzim pencernaan dan menghancurkan organel-organel yang mati dan menelan virus dan bakteri. Jadi kalau ada virus masuk atau bakteri masuk, akan diselimuti oleh vesikel lisosom itu, nanti akan dicerna baru dikeluarkan.
Ada juga organel lain kalau mati, nah itu lisosom datang, makan, baru dicerna, baru sisanya dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah vakuola. Vakuola mengandung zat sisa atau sampah, air, enzim, molekul-molekul kecil, dan mengeluarkan substansi yang tidak diinginkan. Jadi fungsinya vesikula ini ya seperti kantong-kantong ya, baru dikeluarkan dalam keluar sel. Nah, ini adalah sistem membran dalam sel ya. Jadi kalau misalkan ini inti sel, dia akan mengatur atau menyuruh ribosom membentuk suatu protein tertentu. Misalkan ribosom akan keluar dari pori-porinya ini, nanti dia bersintesis di sini, mensintesis protein. Nanti proteinnya akan diberi juga lemak oleh RE atau retikulum endoplasma. Jadi kalau sudah zatnya jadi protein dan lemak, maka akan dia dibungkus dalam vesikel ini. Jadi vesikel dikeluarkan zatnya, baru zatnya ini jika ingin ditambahi karbohidrat, maka dia menuju ke badan Golgi. Pada badan Golgi ini zat-zat yang sudah dihasilkan dari RE ini maka ditampung di sini, diberi tambahan, baru setelah itu dikeluarkan. Kalau dia misalnya berupa lendir-lendir, maka dia akan dikeluarkan. Kalau dia misalnya berupa dinding sel, zatnya ini perlu dikeluarkan baru menempel ke dinding sel, seperti itu ya. Sekian dulu pembahasan Ibu tentang organel-organel pada sel hewan ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.